Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa perbincangan dengan seorang dosen di Universitas Sumatera Utara yang berkesempatan berbincang dengan almarhum jelang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Bersama kami ada Prof. Budi Agustono. Prof. Budi, terima kasih masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Tadi Prof. Budi menjelaskan sekilas begitu ya mengenai sosok almarhum Azumardi Azra yang merupakan cendekiawan muslim dengan intelektualitas yang tinggi namun masih bersikap sederhana. Apa saja yang Anda kemudian perbincangkan ketika itu bersama dengan almarhum Azumardi Azra? Prof. Budi, silakan. Ya, setelah beliau menjelaskan soal penulisan disertasinya itu, Pak almarhum itu mau mengambil tongkat, kemudian tongkat itu jatuh dan saya ambil. Nah, lalu kemudian saya serahkan lagi, saya masukkanlah ke kantong depan kursi pesawat. Jadi pada saat beliau sebenarnya beliau itu mau mengambil tas kerseknya itu tadi. Itu karena berisi minuman kemasan dan juga roti. Jadi saya bilang, Pak, enggak usah ambil minuman. Kami punya minuman, kami punya makanan. Ambil aja, Pak. Dia menolak. Padahal sejak dari di ruang tunggu pun terus menolak, dan di atas pesawat juga itu beliau menolak pada saat saya dan istri itu memberikan minuman dan makanan ke beliau. Pak, sudah ini saja, sudah saya membawa makanan, saya membawa minuman sendiri. Nah, jadi enggak usahlah Pak, tas kerseknya itu dibawa-bawa lagi, cukup saya letakkan aja di tongkat, Kak. Dengan kami aja makan dan minum, saya bilang begitu kan. Dia menolak dan tetap menolak. Nah, akhirnya dia juga sedikit mengambil minuman kemasannya itu lalu diminumnya. Nah, jadi tidak lama kemudian pesawat itu mulai menurun, ya, ketinggian itu sudah menurun, dan sepanjang penerbangan Jakarta Kuala Lumpur itu time sekitar 2 hours ya. Jadi kami juga berbincang dan menjelang 15 menit pesawat mau turun, itu beliau sudah mulai limbung. Tubuhnya gelisah. Lalu kemudian saya memperhatikan karena kepalanya itu bergerak ke kiri, ke kanan di atas pesawat kan. Jadi saya bertanya, ada apa Pak? Enggak apa-apa, dia bilang begitu. Bapak sehat? Sehat. Gak lama kemudian beliau batuk, dong. Batuk-batuk itu saya tanya, kok tiba-tiba batuk Pak? Saya bilang begitu. Tadinya kan kita dalam waktu 3 jam ngobrol, mulai dari Jakarta ke Kuala Lumpur, mendekati Kuala Lumpur, Bapak kok nggak ada batuk apapun. Kenapa ini Bapak batuk? Apa Bapak sakit? Enggak, saya nggak sakit, saya sehat. Dia bilang begitu. Tapi batuk itu terus-menerus terjadi. Lalu kemudian napasnya sudah mulai tersengal-sengal. Bapak sakit apa? Bilang begitu. Enggak apa-apa, saya sehat, dia bilang begitu. Nah, akhirnya karena napas itu sudah mulai tersengal dan batuknya terus menjadi-jadi, saya dan istri memanggil pramugari itu
ke depan, saya panggillah pramugari itu. Lalu kemudian saya minta selang tabung gas, tolong dipasangkan kepada Pak Azra tabung gas. Napasnya sudah mulai sukar dan batuk terus. Nah akhirnya dengan cepat pramugari itu memasangkan selang ke mulutnya, jadi ke hidung, dan itu dia. Iya, Prof Budi tentu ini ya kami Sempat paham. nggak apa dia bilang begitu ya. Jadi saya kan juga haru gitu, sudah keadaan begitu dia sampaikan nggak apa-apa dia bilang begitu kan, saya sehat dia bilang begitu. Padahal napasnya sudah tersengal-sengal. Saya sendiri juga bingung, kaget mau berbuat apa gitu karena di pesawat udara gitu kan. Jadi akhirnya saya pijat dia, bahunya saya pijat karena tubuhnya itu keringat dingin, sangat luar biasa. Dan wajahnya itu sudah mulai menguning gitu loh. Jadi, wah ini akan terjadi sesuatu apa-apa. Akan terjadi sesuatu dan akhirnya pesawat itu entah kenapa kok lambat sekali mendapatkan parkir itu loh di halaman apa. Di halaman pesawat itu, parkirnya kok lambat sekali. Jadi saya bilang sama istri, kayaknya Pak Azra ini nggak sampai ke darat, saya bilang begitu karena situasinya sangat serius. Nah akhirnya pesawat itu mendarat, kemudian napas Pak Azumardi Azra itu sudah semakin parah, Mbak. Jadi sudah tersengal, kemudian napasnya sudah satu-satu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, coba saya bilang uruslah Pak Azumardi Azra ke rumah sakit. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa menemani karena harus ini kan, saya harus ke imigrasi. Nah, jadi sewaktu turun itu sudah ada para medik untuk mempersiapkan peralatan kesehatan untuk Pak Azra. Jadi pada saat turun itu dibawa oleh bed panjang, kemudian beliau mula-mula kursi roda sampai di darat, kemudian pindah ke bed panjang dengan perlengkapan kesehatan. Jadi saya bilang sama istri, uruslah beliau. Beliau ini orang besar, saya bilang begitu. Beliau ini intelektual Muslim, saya bilang yang sangat luar biasa. Saya bilang begitu dan saya jelaskan sama istri. Istri saya kan nggak kenal beliau karena istri saya itu seorang businesswoman, jadi nggak kenal. Lalu kemudian istri saya bilang, ya baiklah saya akan antar. Dia bilang begitu. Akhirnya istri saya itu dengan melewati imigrasi itu membawa Pak Azra itu ke rumah sakit. Jadi di jalan itu Pak Azra sudah tersengal-sengal, sudah ini sekali keadaannya, sudah he was very critical at that time. Jadi istri saya bilang gitu kan. Jadi dibawalah ke rumah sakit, dan di rumah sakit prosesnya kan ada administrasi dan mengisi administrasi dan sebagainya. Nah kebetulan istri saya bilang, saya gimana, sudah bayar aja lah dulu Mas, saya bilang untuk Pak Azumardi Azra ini berapapun dibayarlah, kan membawa ringgit, bayarlah, saya bilang begitu, lakukan itu supaya selesai penanganannya. Saya bilang begitu, akhirnya dibayarlah itu uang administrasi kesehatan, baru dilakukanlah treatment ke Pak Azumardi Azra. Jadi mulailah rumah sakit itu memeriksa kesehatan dan sebagainya. Nah di situ istri saya itu sempat mencari telepon Pak Azra untuk menghubungi istrinya, karena Pak Azra ini kan istrinya juga mungkin sepanjang sepengetahuan saya kan kemana Pak Azra ini kan masih ragu gitu, karena waktu itu saat mencari telepon istri di tas Pak Azra itu nggak dapat. Nah kemudian pelan-pelan lah diambillah telepon itu di tasnya. Kemudian Pak Azra bilang itu menyebut laude kayak begitu. Jadi kemudian dicarilah istri saya telepon itu ke yang menyebut laude, dan mungkin yang disebut itu mungkin Pak Laude Kamaludin ya, rektor UICI pada waktu itu. Nah jadi sehingga istri saya itu berkomunikasilah dengan Pak Rektor Laude Kamaludin. Ditanya, yang namanya istri saya kan, saya rektor
oh saya nggak kenal Pak Rektor, dia bilang istri saya, karena saya bukan siapa-siapa, saya hanya mengurusi Pak Azumardi Azra ke rumah sakit untuk penanganan kesehatannya. Kalau ini tidak dilakukan akan semakin serius. Nah akhirnya juga istri saya itu ya bertemulah dengan dokter. Baik. Nah, jadi Baik. saya selalu kemudian ya silakan. Ya, Prof Budi, ini tentu berat bagi Anda sebagai seseorang yang menyaksikan langsung gangguan kesehatan yang dialami oleh almarhum Azumardi Azra. Anda juga sebagai orang dekat dari almarhum Azumardi Azra yang Anda sempat mengatakan bahwa beliau ini memiliki pengetahuan yang luas mengenai evolusi sejarah Islam dan sangat cakap membahas sejarah mengenai perkembangan Islam di Malaysia. Sekali lagi Prof Budi, kami turut mengucapkan duka yang mendalam atas kepulangan dari almarhum Azumardi Azra. Terima kasih Prof Budi sudah memberikan keterangan kepada kami di kesempatan Breaking News Metro TV. Profesor Budi Agustono, dosen di Universitas Sumatera Utara. Salam sehat selalu untuk Prof Budi. Ya, sama. Terima kasih, Mbak.